bahas sekali lagi untuk koin Doge karena kemarin sempat ada momen SNL. Sebelum momen tersebut, sekiranya saya membuat analisis itu pada tanggal 8 dini hari atau 8 subuh, karena SNL di Indonesia itu dimulai pada tanggal 9, yaitu jam 9 pagi. Nah, di sini saya membuat analisis pertama saya untuk rentan buy area untuk membeli Dogecoin. Tapi perlu diketahui dan disclaimer pada video ini, karena Dogecoin ini diajang-ajangkan akan to the moon, dikarenakan Elon Musk itu akan berbicara di saat SNL. Artinya kita harus ketahui bahwa ada prinsip yang mengatakan bahwa buy on rumor and sell on news. Nah, di sini kita harus tetap berhati-hati dan menjaga money management kita dan juga menjaga risk atau profil risiko kita. Oke, kita akan bahas. Di sini saya sudah sempat membuat analisis untuk Dogecoin. Saya membuat buy area di 060077 dan juga 065352, dan itu merupakan area daripada target Fibonacci. Di sini saya memberikan risk reward itu sebesar 1/6, yaitu dengan risk 10% dan reward sebesar 60%. Nah, di sini kenapa saya membeli area buy area di area tersebut itu karena pertama saya melihat ada pola bentukan descending triangle pattern, di mana pattern ini sebenarnya merupakan pattern drop atau pattern bearish ya. Namun pattern ini malah di break ke atas dan itu menyebabkan potensi daripada kegagalan pattern ini adalah tinggi, sehingga saya menunggu retest daripada pattern tersebut. Dan retest area itu berada di area buy area yang saya buat. Oke, setelah itu saya membuat settingan di harga 0.60077. Nah, pada pagi harinya sebelum dimulainya SNL itu saya sudah melihat bahwa area buy saya sudah aktif, yaitu berada di 060077, dan itu sangat tepat sekali berada di bottom. Nah, saat itu kondisi market sudah naik sebelum jam 9 pagi saat SNL, dan itu sudah memberikan saya profit sebesar 8.67%. Namun saya tidak ambil profit tersebut karena saya masih meyakini harga Doge itu akan naik. Nah, di sini saya sudah membuat story di Instagram saya, update-nya apakah akan di-pump 1 jam sebelum Om Elon Musk tampil ya. Di sini 1 jam sebelumnya, artinya jam 8 ini saya update harga Doge saya sudah terbeli, dan juga saya pas sekali mendapatkan di harga bottom atau di harga bawah. Nah, namun hal yang saya lakukan setelah itu adalah ketika hit buy area, next itu kita harus memasang yang namanya BEP dan juga target profit. Awalnya kita memasang stop loss sebesar 10% dari area entry kita. Nah, ketika harga sudah terkena dan harga sudah running sekitar 3-5%, kita wajib untuk memasang BEP. Apa itu BEP? BEP adalah harga stop loss kita itu kita naikkan di harga kita beli, atau naikkan 1% di atas harga kita beli. Kenapa kita naikkan 1% atau kita naikkan di atas harga beli kita? Agar ketika volatile market itu muncul, nah karena di sini digadang-gadangkan Elon Musk akan berbicara saat SNL, itu menyebabkan Dogecoin itu pergerakannya sangat volatile. Jadi kita harus meminimalis risiko kita karena kita mencoba untuk trading di Dogecoin tersebut, sehingga hal itu yang menyebabkan saya wajib untuk memasang BEP. Jadi risk yang saya dapatkan itu adalah zero risk.
Next, kita lihat kemudian pergerakan Dogecoin. Nah, di sini kita lihat pergerakan Dogecoin ini kurang lebih sekitar 30 menit setelah SNL. Itu kita lihat pergerakan Dogecoin ternyata sudah menyentuh di harga 0.69829 dan itu merupakan harga tertinggi yang dicapai setelah 30 menit SNL dimulai. Dan itu merupakan area daripada resistennya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ketika resisten tersebut dihit sekali lagi dan itu merupakan 16% dari harga saya membeli, namun saya tidak juga mengambil take profit karena saya mengambil risk reward 1 berbanding 60 dan saya membiarkan profit saya running. Namun setelah terkena resisten tersebut dan Doge tidak berhasil membentuk all time high barunya, Doge malah mengalami penurunan. Dan penurunannya juga mengenai area daripada beli saya atau terkena area BEP saya. Namun saya tidak takut karena mengenai area BEP saya karena ini saya sudah men-set BEP atau stop limit yang auto karena saya menggunakan toko kripto, jadi saya bisa memasang stop limit dan juga memasang stop loss dan juga memasang target profit. Jadi saya biarkan saja pergerakannya gitu. Meskipun terkena BEP saya karena saya naikkan 1%, saya masih bisa mendapatkan suatu profit ya. Selalu ketahui profil risiko Anda ketika bermain atau trading di koin yang super volatile. Oke, next kita memberikan cuplikan video bagaimana pergerakan Doge kemarin turun dengan sangat kencang dan ini merupakan suatu pergerakan yang sangat volatile. Baik, kita tonton dulu. Oke, bisa dilihat pergerakan Doge itu turun dan berada di bawah area buy area saya. Dan jika kita tidak menaikkan stop loss atau BEP atau pasang BEP, sudah pasti stop loss kita kena. Nah, di sini kita bisa lihat resisten itu sudah tersentuh dan sudah mencapai resisten di 0.69829 itu sudah tersentuh dan harga Doge langsung terjun bebas. Kalau dilihat dari kondisi ini bisa dipastikan kita sudah minus lebih dari 16% dari harga tertingginya yaitu di 0.69829. Oke, di sini kita next akan menjelaskan bagaimana pergerakan Doge untuk saat ini. Kita buka area trading view kita. Nah, oke, kita cari Dogecoin. Oke, di sini saya sudah mengupdate bagaimana pergerakan Dogecoin selanjutnya. Nah, dari pergerakan ini kita melihat dari time frame H4. Dari time frame H4 ternyata setelah saya menganalisis ulang itu Dogecoin ternyata membentuk yang namanya pattern double top, di mana double top ini dikonfirmasi dengan adanya bearish divergence. Nah, di sini kita bisa lihat polanya. Oke, di sini ada top pertama, di sini ada top kedua, dan ini merupakan yang namanya double top. Dan Doge sempat naik dan juga dia turun sangat drastis. Jika Anda membeli di pucuk di sini, itu sudah lumayan besar, minusnya bisa lebih dari 32%. Jika kita membeli di pucuk dan kita mengira Doge itu malah naik, kita bisa rugi sangat besar. Penurunannya itu bisa sampai 40%, itu sangat luar biasa. Bahkan Anda bisa pasti mengalami cut loss. Nah, namun saya sempat membuat analisis pada Doge itu ke teman saya, mengatakan Doge bahwa akan mengalami yang namanya koreksi dan akan mantul kembali di harga yang saya buat garis hijau ini, yaitu di harga 42289. Di harga hijau ini yaitu di 4
2289. Nah, di situ Doge benar dia akan mengalami kenaikan yang lumayan cukup tinggi dan dia membreak yang namanya neckline-nya. Nah, oke, di situ ada neckline-nya. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa Doge ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun kenaikannya hanya terbatas di area situ, di area 0.59521. Nah, dari analisis tersebut kita menemukan yang namanya double top, kemudian kita menemukan yang namanya bearish divergence, di mana bearish divergence-nya yaitu di sini. Oke, kita lihat. Oke, nah dari situ kita bisa mengkonfirmasi bahwa Doge itu masih dalam proses bearish penurunan ya, mengalami namanya penurunan double top. Nah, di sini ini merupakan target daripada kenaikan double top tersebut dan saya memprediksikan bahwa Doge itu masih memiliki potensi penurunan yang cukup tinggi. Di sini kita bisa melihat penurunan Doge. Awalnya saya memberikan penurunan di harga 042289 itu karena itu bertepatan dengan area konsolidasi serta itu adalah resisten yang sebelumnya di break. Namun potensi penurunan Doge itu masih ada. Di sini saya memberikan outlook daripada pergerakan Doge. Oke, di sini kita memberikan outlook dari pergerakan Doge. Doge itu bisa turun sampai area demand pertama dan demand kedua. Nah, ini merupakan area yaitu area Fibonacci 127,2 dan juga area Fibonacci 161,8, yaitu area-areanya yaitu berada di 0.36550 dan juga 0.30082 dan itu merupakan area pantulan atau harapannya area tersebut atau area demand tersebut kuat untuk menahan Doge dan menyebabkan Doge kembali ke bullish trendnya. Baik, dari penjelasan saya ini saya masih menunggu pergerakan Doge. Dan saya melihat Doge itu masih memiliki potensi up yang lebih tinggi karena di sini Doge sudah memasuki market cap itu mencapai market cap keempat terbesar dan di sini juga kita melihat pergerakan daripada Doge mungkin bisa tertahan di area demand area atau demand area pertama atau demand area kedua. Jika ingin membeli Doge, saran saya sebaiknya tidak membeli di area sekarang karena Doge masih memiliki potensi penurunan dan juga karena volatilitas tinggi kemarin dari Elon Musk itu menyebabkan harga Doge masih belum berada di titik kestabilan. Jadi kita sebaiknya wait and see atau kita pasang jaring saja di area demand 1 atau demand 2 dan kita menunggu pergerakan Doge tersebut. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang Doge. Namun penjelasan saya ini atau analisa saya ini belum tentu benar 100%. Jadi tetap ketahuilah profil risiko Anda ketika Anda trading di market atau koin yang sangat volatile seperti yang saya lakukan tadi. Ketika saya sudah mendapatkan profit dan saya ingin mendapatkan running profit yang lebih tinggi, saya posisikan pasang BEP atau stop loss untuk meminimasi risiko saya sehingga penurunan yang terjadi itu tidak menyebabkan equity saya itu turun sangat drastis. Oke, baik, terima kasih banyak untuk semuanya, semoga bisa bermanfaat untuk terima kasih.